Halo anak-anak, dalam pertemuan kali ini Matematika Peminatan kelas 10 kita masih berbicara di bab eksponen dan logaritma. Pertemuan sebelumnya kita masih bicara di eksponen, yaitu pangkat. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen, yaitu kalau tidak salah kita sudah membahas 3 sifat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat yang keempat. Oke, sebelum kita jelaskan sifat yang keempat, di sini Bapak memberikan ilustrasi terkait sifat keempat. Misalkan diberikan suatu bilangan berpangkat 2 kali 3 dipangkatkan 3. Oke, misalkan diberikan kasus seperti ini. Nah, sesuai dengan definisi bilangan berpangkat, jika ini kita jabarkan, ini akan menjadi 2 kali 3-nya kita gandakan sebanyak 3 kali. Ini 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Oke. Jadi 2 kali 3 pangkatnya. Itu artinya 2 kali 3-nya kita gandakan sebanyak 3 kali. Nah, sekarang untuk ini bisa kita hilangkan tanda kurungnya dan kita perhatikan angka-angka yang sama. Kita kumpulkan. 2 kali 2 kali 2 kita kumpulkan jadi 1. 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3-nya juga sama, kita kumpulkan jadi 3 kali 3 kali 3. Nah, sekarang bentuk yang panjang ini kita bisa sederhanakan kembali ke bentuk pangkat. Sesuai definisi 2 kali 2 kali 2 ini akan menjadi 2 pangkat 3. Begitu juga dengan 3 yang di belakang. 3 kali 3 kali 3 ini akan menjadi 3 pangkat 3. Oke. Dari penjabaran ini kita bisa menyimpulkan jika ada bentuk seperti ini, 2 kali 3 suatu bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan secara bersama-sama, maka hasilnya pangkat tersebut akan mengenai semua bilangan yang ada di dalam kurung. Di 2 kali 3 pangkat 3 dia akan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Jadi semua yang di dalam kurung ini kena pangkat. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menyimpulkan atau menemukan sifat yang keempat. Dan misalkan yang bilangan di dalam kurung itu kita anggap A dan B. A kali B. Tanda kali itu bisa tidak dituliskan, boleh AB. Misalkan dipangkatkan M. AB pangkat M. Ini akan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi semua bilangan yang di dalam kurung kena dengan pangkatnya. Itu dia sifat yang keempat. Berikutnya sifat yang kelima. Nah, ini mirip dengan sifat keempat. Langsung kita jabarkan. Dari sifat keempat kita akan menemukan juga dalam bentuk pembagian. Langsung saja Pak tuliskan. Kalau ketemu bentuk A dibagi B atau A per B, jika dipangkatkan M, itu hasilnya semua yang ada bilangan di dalam kurung akan kena pangkat. Ini akan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi keduanya kena pangkat. Itu sifat kelima. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi, kita masuk sifat yang ke-6. Sini kembali Pak berikan ilustrasi. Ya, misalkan kita gunakan angka yang kecil. Misalkan 2 pangkat 4. Kemudian 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1.
sekarang kita bersama-sama kita menentukan hasilnya ini. Kita mulai dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 artinya 2-nya sebanyak 1 kali. Ya jelas, hasilnya tetap 2. Jadi pangkat 1 tidak usah dituliskan. Kemudian 2 pangkat 2 tentu kalian sudah tahu hasilnya adalah 4. Kemudian 2 pangkat 3, 2-nya 3 kali. Atau 4 dikalikan 2 lagi sekali, hasilnya adalah 8. Kemudian 2 pangkat 4, 2-nya 4 kali. Jadi hasilnya adalah 16. Oke, sekarang coba perhatikan polanya. Kita perhatikan dari atas ke bawah. 16, 8, 4, 2. Dari 16 menjadi 8. Jelas, ini kita peroleh dengan cara 16 dibagi dengan 2. 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. Begitu juga dengan 8 menjadi 4. Ini polanya selalu dibagi 2. 4 menjadi 2 dibagi 2. Nah, sekarang kita perhatikan yang ruas kiri, sebelah kiri. Lihat pangkatnya. Pertama 2 pangkat 4, berikutnya 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Dari sini kita mengetahui pangkatnya selalu berkurang 1, maka hasil yang sebelah kanan selalu dibagi 2. Nah, sekarang bagaimana jika kita lanjutkan lagi di bawahnya? Setelah 2 pangkat 1, jika kita lanjutkan di bawah, dia akan menjadi 2 pangkat 0. Nah, berapakah hasil dari 2 pangkat 0? Dari pola ini, kita menemukan hasil dari 2 pangkat 0 adalah 2 dibagi 2. Berapa 2 dibagi 2? Hasilnya adalah 1. Oke, inilah dasar dari sifat ke-6. Jika suatu bilangan kita pangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1, selalu 1. Misalkan ini kita pakai 3. 3 pangkat 0 hasilnya 1. 5 pangkat 0 hasilnya 1. 1 juta pangkat 0 juga hasilnya 1. Kecuali 0. 0 pangkat 0 itu tidak boleh. Ya, itu kesepakatan. Kenapa? Karena 0 pangkat 0 itu hasilnya tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Jadi khusus untuk 0 itu tidak boleh. Kalau bilangan yang lain, jika kita pangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Oke, dari sini kita menemukan sifat yang ke-6. Yaitu suatu bilangan, kita anggap saja bilangan itu A. A, jika kita pangkatkan 0, hasilnya adalah selalu 1. Kecuali, atau syaratnya A itu tidak boleh 0. Jadi A itu bukan 0. Selain 0 boleh. Hasilnya adalah 1. Ini sifat yang ke-6. Oke, kemudian untuk sifat ke-7 berkaitan dengan sifat ke-6 lagi. Oke, ilustrasi dari sifat ke-6 yang kita ambil yang 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi yang rekan-rekan tadi, sifat ke-7 berkaitan dengan ilustrasi dari sifat ke-6. Sekarang coba kita lanjutkan 2 pangkat 0. Kita hitung mundur lagi. Setelah 2 pangkat 0, dia akan menjadi 2 pangkat negatif 1. Kemudian 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 3, dan seterusnya. Sesuai dengan pola yang sudah kita dapatkan pada sifat ke-6, jadi setiap pangkatnya berkurang 1, hasil yang di sebelah kanan kita bagi 2. Jadi dari sini kita menemukan hasil dari 2 pangkat negatif 1. Itu hasilnya adalah 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2, nah ini hasilnya bisa pecahan, boleh juga kalian gunakan bilangan desimal, tapi ada baiknya kita gunakan yang pecahan. Jadi 1 dibagi 2 hasilnya adalah 1/2. Oke. Itu untuk 2 pangkat negatif 1. Kita lanjutkan lagi. 2 pangkat negatif 2, polanya sama. Setengah ini kita bagi 2. Setengah dibagi 2. Tentu kalian masih ingat pembagian pecahan. Oke, kalau kalian masih bingung, ini kita bisa buat ya orak-oreknya. Setengah dibagi 2. Nah, sebenarnya 2 ini adalah 2
per 1. Biasanya 1 ini tidak usah dituliskan, tapi ini bisa kita tuliskan untuk bantuan. Jika ketemu pecahan, dibagi dengan suatu pecahan, ada per ini, kita jadikan perkalian. Sehingga yang di sebelah atas tetap setengah, per yang ini menjadi kali. Kemudian pecahan yang di bawah kita balik. 2 per 1 dia akan menjadi 1 per 2. Ini hasilnya. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1 kali 1 hasilnya 1 per 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Jadi setengah dibagi 2 hasilnya adalah 1 per 4. Ini tentu kalian sudah paham waktu pelajaran SD dan SMP dulu. Nah, sekarang kita tinggal memantapkan lagi. Jadi dari sini kita peroleh setengah dibagi 2 hasilnya adalah 1 per 4. Oke, itu 2 pangkat negatif 2. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita mencari sampai 2 pangkat negatif 3. Polanya tetap sama. Ini kita bagi 2 lagi. 1 per 4 dibagi 2. Dengan cara yang sama dengan tadi, kita akan mendapatkan 1 per 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1 per 8. Oke, sekarang kita perhatikan polanya. 2 pangkat 0, 1 kita sudah dapatkan di sifat ke-6. Kemudian 2 pangkat negatif 1 hasilnya 1 per 2. 2 pangkat negatif 2 hasilnya 1 per 4. Nah, di sini 4-nya bisa kita rubah, kita kembalikan ke bentuk pangkat. Ternyata 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi 1 per 4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Begitu juga dengan 2 pangkat negatif 3. Di sini 1 per 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi 1 per 8 itu menjadi 1 per 2 pangkat 3. Dan seterusnya jika kita lanjutkan. Oke, tentu kalian bisa menemukan polanya sekarang. 2 pangkat negatif 1, 1 per 2. Atau bisa kita tuliskan 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 2 menjadi 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat negatif 3 hasilnya 1 per 2 pangkat 3. Nah, bagaimana jika sekarang kita generalisasi itu menjadi 2 pangkat negatif n? Berapa hasilnya 2 pangkat negatif n? Dari pola ini kita bisa menemukan 2 pangkat negatif n akan menjadi 1 per 2 pangkat n. Nah, seperti itu polanya. Dari ilustrasi inilah kita bisa menemukan sifat ke-7. Itu tadi kita ambil contoh bilangannya adalah angka 2. Nah, sekarang tidak mesti angka 2, angka 3 boleh, angka 4. Untuk itu sekarang kita temukan sifat yang ke-7. Misalkan ini kita generalisasi menjadi A. Sehingga kita temukan A pangkat negatif n itu hasilnya adalah 1 per A pangkat n. Bilangan yang berpangkat negatif itu akan berubah menjadi pecahan per bilangan berpangkat positif jadinya. Jadi seolah-olah negatifnya hilang, dia berubah menjadi per. Itulah sifat ke-7. Jadi berkaitan dengan sifat ke-6. Oke, sifat yang terakhir itu sifat ke-8. Ini berkaitan dengan bentuk akar. Ya, tentu kalian sudah belajar bentuk akar kalau tidak salah di SMP. Oke, misalkan diberikan bentuk seperti ini. Akar, sebut saja akar 5. Akar 5. Ini ilustrasinya. Nah, sebenarnya di sini akar ini artinya akar kuadrat. Sebenarnya di sini ada angka 2, tetapi tidak dituliskan. Jadi kesepakatan kalau akar kuadrat, angka 2 itu tidak dituliskan. Sementara akar yang lain, angka di sini dituliskan. Jadi ini Pak hapuskan lagi. Sebenarnya di sini ada angka 2. Oke. Ini kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat, ini hasilnya adalah 5 pangkat 1 per 2. Jadi di sini sebenarnya ada angka 2. Nah, sekarang
Ilustrasi berikutnya, misalkan akar 5 kuadrat, 5 pangkat 3 misalkan. Kalau bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat, dia akan menjadi 5 pangkat 3/2. Sekali lagi di sini sebenarnya ada angka 2, tetapi tidak dituliskan. Ilustrasi berikutnya biar lebih jelas. Misalkan di sini ada akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Nah, sekarang akar pangkat 3 ya, 3 ini wajib dituliskan. Kecuali tadi akar pangkat 2 tidak usah dituliskan angka 2-nya. Nah, kalau bentuk ini, dia akan menjadi, kalau kita rubah dalam bentuk pangkat, 6 pangkat 2/3. Seperti itu. Ilustrasi lagi sekali, misalkan diberikan akar pangkat 4 dari 7 pangkat 5. Nah, misalkan seperti itu. Ini akan menjadi 7 pangkat 5/4. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk seperti ini dari polanya. Di sini sebenarnya ada angka 2. Kita tuliskan kembali ya, biar tidak bingung. Di sini ada angka 2. Nah, 5 itu sebenarnya ada pangkat 1 tidak dituliskan. Tapi boleh juga kita tuliskan jadi 1 di sini. Nah, karena inilah akar dari 5 menjadi 5 pangkat setengah. 1, 2. Kita lanjutkan lagi yang di bawahnya. 5 pangkat 3. Nah, di sini sebenarnya ada angka 2. Tapi tidak dituliskan tadi. Ini menjadi 5 pangkat 3/2. Lanjutkan lagi di bawahnya, ini menjadi 6 pangkat 2/3. Ini 7 pangkat 5/4. Dari keempat ilustrasi tadi tentu kalian bisa menemukan polanya atau sifat ke-8. Saat sekarang kita generalisasi. Akar di dalam itu kita anggap A. Di akar pangkat N, misalkan saja di sini N, dari A pangkat M. Kita generalisasi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, ini akan menjadi 3/2, 2/3, 5/4. Jadi A pangkat yang di dalam dibagi yang di luar. Jadi yang di dalam itu sebagai pembilang, yang di luar sebagai penyebut. Ini akan menjadi A pangkat N/N. Seperti itu. Jadi inilah sifat ke-8. Jadi kita sudah dapat jelaskan dari pertemuan sebelumnya sifat 1, 2, 3 dan ini lanjutnya sampai sifat ke-8. Nanti kalian bisa cermati ke-8 sifat tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Oke, untuk lebih jelas di sini sudah ada 2 soal contoh. Yang pertama dan yang kedua, kita akan menggunakan ke-8 sifat yang sudah diberikan. Kita bisa kombinasikan ke-8 sifat yang sudah kita bahas tadi. Oke, langsung saja kita mulai dari yang contoh nomor 1. Diberikan di sana ada A, B. A pangkat 5 kali B pangkat negatif 3 per A pangkat negatif 2 kali B pangkat 2 dipangkatkan lagi menjadi 3/5. Nah, jika ketemu soal seperti ini, langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi kurungnya kita tetap tuliskan. Oke. Nah, coba perhatikan kira-kira sifat yang mana yang bisa kita gunakan saat menyelesaikan angka yang berada atau variabel yang berada di dalam kurung. Nah, di sini ada A. Di bawah juga ada A. Jadi dia dipisahkan oleh tanda per. Jadi pembagian, kita bisa gunakan sifat yang kedua, pembagian. Jadi kita pasangkan A dengan A, B dengan B. Jadi kita cari pasangan huruf yang sama. Oke, kita proses dulu A dengan A. A pangkat 5 dibagi A pangkat negatif 2. Sesuai dengan sifat yang kedua, jika bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya kita tinggal kurangin. Maka ini akan menjadi A pangkat 5 dikurangin yang di bawah dikurangin negatif 2.
Oke, seperti itu. Itu untuk A. Ini baru kita proses yang A. Berikutnya kita pindah ke B. Nah, sekarang B pangkat min 3 dibagi B pangkat 2. Caranya sama seperti tadi. Kita tetap gunakan sifat yang kedua. Ini menjadi B pangkat negatif 3 dikurangi 2. Oke. Yang di dalam kurung ini sudah kita selesaikan. Kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Pangkat 3/5 kita tuliskan kembali, karena kita belum proses itu. Oke. Sudah sampai di sini, kita sederhanakan, kita hitung yang bisa dihitung. Kalau dia pengurangan kita kurangkan, kalau penjumlahan kita jumlahkan. Oke, langsung saja ini akan menjadi A pangkat. Nah, tentu kalian sudah belajar di SMP, jika ada tanda operasi dia bersebelahan atau bertumbuk, negatif ketemu negatif, dia akan menjadi positif. Sehingga ini akan menjadi A pangkat 5 tambah 2. Sementara yang di sebelah kanannya, karena operasinya tidak bertumbuk, dia tetap. Jadi negatif 3 dikurangi 2 pangkat 3/5. Oke. Sampai di sini sudah tidak ada tanda yang bertumpuk, kita proses lanjutan. Ini akan menjadi A pangkat 5 tambah 2. 5 tambah 2 menjadi 7. Jadi A pangkat 7 kali B pangkat min 3 dikurangi 2. Nah, hati-hati di sini. Min 3 dikurangi 2. Jika kalian bingung tentang penjumlahan atau pengurangan bilangan negatif, kalian bisa asumsikan atau kalian misalkan min atau kurang itu adalah hutang, kemudian plus itu adalah bayar. Jadi, min itu hutang, plus itu bayar. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Negatif 3 dikurangi 2. Jadi, kita punya hutang 3, kita ngutang lagi 2. Jadi, ngutang 3, ngutang 2. Hutangnya bertambah menjadi 5. Jadi, tetap hutang. Sehingga, negatif 3 dikurangi 2, dia akan menjadi negatif 5. Nah, seperti itu. Dipangkatkan lagi 3/5. Sudah sampai di sini, sekarang kalian perhatikan. Kira-kira bentuk seperti ini, sifat mana yang kena? Nah, tentu kalian condongnya ke sifat yang ketiga. Tapi sebelumnya ada A dan B. Jadi ini sifat yang keempat. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, semua yang di dalam kurung itu kena pangkat. Sehingga ini akan menjadi A pangkat 7 dipangkatkan 3/5 kali B pangkat min 5 dipangkatkan 3/5. Jadi semuanya ini kena pangkat 3/5. Jadi 3/5 nya masuk. Langsung kita proses. Kita selesaikan satu persatu di sini. Nah, bentuk yang ini tentu kalian sudah tahu kita menggunakan sifat yang mana. Ini kita menggunakan sifat yang ketiga. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya tinggal kita kalikan. Ini akan menjadi A pangkat 7 kali 3/5. Mengalihkan bilangan dengan pecahan, kita cukup kalikan dengan pembilangnya saja. Penyebutnya kita biarkan. Berarti 7 kali 3/5. 7 kali 3 hasilnya adalah 21/5. Nah, itu untuk yang A. Kemudian B kali B pangkat min 5 kali 3/5. Min 5 kali 3/5. Sama. Kita kalikan pembilangnya saja. Min 5 kali 3 hasilnya adalah min 15. Min 15/5. Nah, sekarang di antara pecahan yang di atas ini, apakah ada yang bisa disederhanakan? Ternyata ada yang bisa disederhanakan. Sementara yang tidak bisa disederhanakan, kita biarkan seperti semula. Seperti ini, 21/5 dia tidak bisa disederhanakan, kita biarkan. Sehingga menjadi A pangkat 21/5.
Sementara yang B ini menjadi 15 dibagi 5, itu hasilnya adalah 3. Jadi B pangkat negatif 3. Jadi bentuk sederhana dari contoh soal nomor 1 adalah ini. A pangkat 21/5 pangkat negatif 3. Oke, berikutnya kita bahas soal yang nomor 2. Seperti ini. Langkah pertama sama dengan yang tadi, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Sekarang coba perhatikan yang di dalam kurung. Dan soal nomor 2, ternyata di sini tidak ada huruf yang sama. P, Q, R, tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, untuk itu kita selesaikan langsung ke pangkat yang di luar. Sementara untuk yang ini kita biarkan tetap seperti semula. Jadi kita proses dulu. Yang di dalam kurung kita pangkatkan dengan 1/3. Nah, ini akan menjadi, kita gunakan sifat yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan. Sifat keempat. Semua yang di dalam kurung kena pangkat. Seperti ini akan menjadi P pangkat negatif 4 pangkat 1/3. Q-nya juga begitu. Q pangkat 3 pangkat 1/3 dibagi R pangkat 4 pangkat 1/3. Jadi semua yang di dalam kurung kena pangkat 1/3 kali yang sebelah kanan bentuknya tetap R pangkat setengah kali Q pangkat 1/3 dibagi P. Nah, sebenarnya P di sini adalah pangkat 1. Boleh kita tuliskan P pangkat 1. Oke, setelah sampai di sini, kita hitung yang P-nya dulu. Bila nomor pangkat dipangkatkan lagi, kita gunakan sifat yang ketiga. Ini akan menjadi P pangkat negatif 4 dipangkatkan 1/3, ini kita tinggal kalikan. Bilangan dikalikan dengan pecahan, cukup kita kalikan pembilangnya saja. Seperti ini akan menjadi min 4 kali 1 jadi min 4. Per penyebutnya kita tetap tuliskan. Jadi P pangkat negatif 4/3. Kemudian sebelahnya dia akan menjadi Q pangkat, setelah kita kalikan akan menjadi pangkat 3/3 per, kemudian R-nya kita kalikan juga, hasilnya R pangkat 4/3. Oke, itu yang bentuk sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan kita tuliskan kembali seperti semula. Hasilnya R pangkat 1/2 kali Q pangkat 1/3 dibagi P pangkat 1. Oke, setelah sampai di sini baru kita gabungkan. Langkah selanjutnya kita pasangkan huruf yang sama. Jadi P dengan P, Q dengan Q, dan R dengan R. Jadi kita pertama mulai dari P. Kita cari pasangannya P. Yang satu P-nya di atas, yang satunya lagi P-nya di bawah. Jadi dia pembagian. Biar tidak bingung, boleh kita kelompokkan dulu. Ini akan menjadi P pangkat min 4/3 dibagi P pangkat 1. Itu untuk P. Kemudian untuk Q, kita Q-nya yang pertama ada di atas, yang lagi satu juga di atas. Berarti ini perkalian biasa. Ini akan menjadi Q pangkat 3/3 kali Q pangkat 1/3. Oke, itu untuk Q. Sekarang untuk R. R yang pertama ada di atas dan yang satunya lagi ada di bawah. Ini pembagian. Oke, ini jadinya R pangkat 1/2 dibagi R pangkat 4/3. Setelah sampai di sini baru kita selesaikan. Gunakan sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Kembali ke P. Dia pembagian, berarti kita gunakan sifat yang kedua. Bilangan berpangkat jika dibagi, pangkatnya dikurangi. Hasilnya P pangkat negatif 4/3 dikurangi pangkat yang di bawah, pangkat 1. Oke. Kemudian kali
Bilang berpangkat dikalikan, pangkatnya ditambahkan. Hasilnya Q pangkat 3/3 ditambah 1/3. Kemudian yang di belakang R-nya pembagian, jadi pangkatnya dikurangi. Kali R pangkat 1/2 dikurangi 4/3. Oke, sampai di sini kita selesaikan di masing-masing huruf. Kita hitung dulu pangkatnya P. Min 4/3 dikurangi 1, kita samakan penyebut kalau pengurangan atau penyebelahan pecahan. Ini akan menjadi P pangkat min 4/3 dikurangi, kita samakan penyebut menjadi 1 itu adalah 3/3. Oke. Kemudian Q pangkat, nah ini kebetulan sudah sama, kita tetap tuliskan 3/3 ditambah 1/3. Selanjutnya R pangkat 1/2 dikurang 4/3. Nah ini 2 dan 3 ini belum sama, kita samakan dulu 2 dan 3 menjadi per 6. Per 6 dikurangi per 6. 2 menjadi 6 itu 2 dikalikan 3, berarti 1 di atasnya kita kalikan 3, sehingga 1/2 ini menjadi 3/6. Kemudian 4/3, 3 ini menjadi 6, dia dikalikan 2, berarti 4 ini juga harus kita kalikan 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Setelah kita menemukan semua pangkatnya penyebutnya sama, baru kita hitung. Ini akan menjadi P pangkat min 4/3 dikurang 3/3. Kalau sudah sama penyebutnya, kita cukup hitung pembilangnya saja. Berarti min 4 kurang 3, punya hutang 4, hutang lagi 3, jadi hutangnya 7. Jadi min 7/3. Kemudian I pangkat 3/3 tambah 1/3, tinggal ditambahkan, dia akan menjadi 4/3. Kemudian R 3/6 kurang 8/6, 3 kurang 8 dia akan menjadi min 5/6. Ya, jadi inilah hasil dari contoh yang nomor 2. Oke, sekian dulu yang dapat Pak sampaikan. Apabila nanti ada yang kurang jelas atau masih bingung tentang pembahasan ini, kita akan bahas di diskusi lebih lanjut. Untuk itu, Pak akhiri dengan